pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menerima, mengabulkan perkawinan beda agama didasari dengan pertimbangan. Ya. Sebelum adanya putusan selalu didahului dengan pertimbangan hakim. Saya temukan yang pertama bahwa hukum harus hadir dalam rangka menghindari praktek kumpul kebo. Tanpa ikatan perkawinan yang sah, hukum harus hadir, harus menjembatani, harus mengambil sikap dalam hal ini. Kemudian pasangan atau salah satu pasangan tidak serius dalam menjalankan keyakinan agamanya. Dalam pertimbangan yang lainnya, majelis hakim menyampaikan bahwa perkawinan adalah hak asasi yang mendasar yang tidak dapat diintervensi termasuk oleh negara sekalipun. Itu diantara pertimbangan hakim yang dapat saya kutip. Lantas, apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan konstitusi? Apakah pertimbangan hakim dalam amar putusannya dianggap benar sesuai dengan legal reasoning, sesuai dengan logika dan penalaran hakim? Lantas, bagaimana dengan pendapat Anda? Saya berharap Anda mampu bisa memberikan tanggapannya. Secara hukum positif, ius positum atau ius constitutum sudah jelas. Berdasarkan kekuasaan kehakiman, pada setiap putusan hakim berhak memutus secara otonom, independen. Pertimbangan hakim dalam memutus sudah dianggap benar sesuai asas res judicata pro haeretat habetur, bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Secara hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkannya. Berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman, seorang hakim berhak memutus sesuai dengan hati nuraninya secara otonom, secara independen, merdeka dan bebas. Hakim tidak terikat dengan alat bukti yang diajukan kepadanya, sekalipun alat bukti itu satu kontainer sekalipun. SEMA merupakan bentuk lain dari jurisprudensi yang para hakim dapat dijadikan pedoman dalam memutus perkara yang terdahulu untuk memutus perkara yang sama dalam kasus di kemudian. Terkait fenomena yuridis kawin beda agama yang melahirkan putusan cenderung inkonstitusional, satu hakim dihadapkan pada masalah pada perkara kawin beda agama bisa melahirkan putusan yang berbeda. Satu hakim menerima, satu hakim lain menolak. Hal ini dapat menimbulkan kegamangan, menurunnya wibawa, karisma peradilan. Oleh karena itu, dalam Khalsanah Common Law di awal saya sampaikan dikenal dengan istilah jurisprudensi, bahwa putusan satu hakim terhadap perkara yang sama dapat menjadi acuan atau rujukan bagi hakim kemudian agar menjadi jelas rakyat pencari keadilan tidak gamang, damai. Disitulah dituntut negara harus hadir dalam bentuk lembaga tinggi sesuai kewenangannya, yaitu lembaga yudikatif. Dalam hal ini sistem hukum Indonesia mengklaim sebagai dengan sistem fact-finding, ya. Di antara civil law dan common law mengklaim sebagai fact-finding. Penemu hukum, bagaimana Indonesia mampu menggali, menemukan hukum sesuai dengan karakter ciri khas bangsa Indonesia. Namun, berdasarkan produk hukum yang ada yang kita temukan, bahwa sistem hukum di Indonesia lebih menganut pada civil law, lebih menganut kepada Eropa kontinental, written law, dibandingkan common law atau Anglo-Saxon unwritten law. Hal inilah yang mendasari terbitnya SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung, ya, agar para hakim dalam memutus diharapkan mengacu pada SEMA sebagai sebuah produk internal bagi lingkungan peradilan yang ditunjukkan pada hakim sebagai pedoman dalam memutus sebuah perkara. Rakyat tidak gamang, para hakim juga mendapatkan panduan yang jelas. Secara yudikatif hadir sesuai kewenangannya.